Shalom, pagi, selamat hari Minggu, saudara dikasihi dan diberkati Tuhan. Sungguh bersyukur kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk datang beribadah kepada Dia di tempatnya yang Maha Kudus dan Maha Tinggi. Kita mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang dinyatakan kepada kita beserta keluarga kita, atas seluruh berkat kemurahannya. Kita boleh bersama-sama bisa melampaui segala macam topan badai kehidupan. Bahkan kita tetap dipelihara, dilindungi dari segala macam yang jahat. Bahkan Dia turut campur atas setiap perkara yang kita hadapi. Marilah pada pagi hari ini kita memuji memuliakan namanya. Kita memanjatkan doa syukur. Kita mendengar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah dari dalamnya kita memperoleh kekuatan, kesegaran, pengharapan, dan kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Dimanapun saudara saat ini berada dan apapun keadaan saudara saat ini, khususnya buat saudara-saudara yang terbaring lemah karena sakit, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, baik saudara yang di kota, di desa, di pedalaman, di lepas pantai, bahkan di luar negeri, dimanapun saudara berada, di mana ibadah online pada hari ini masih bisa dijangkau. Mari bersama-sama kita beribadah kepada Dia dengan tertib, dengan penuh hormat, namun sukacita menghadap kehadiratnya yang Maha Kudus. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, mari saya mengajak saudara saya untuk bersaat teduh. Kita mohon hikmat, bimbingan dan pimpinan serta penyertaan Tuhan supaya kita dilayakkan mengikuti ibadah online pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Mari kita bersatu, kita berdoa. Amin. Mari saya ajak saudara-saudara sekalian untuk membuka firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bersama-sama mari kita pujikan suci, suci, suci. Kita naikkan pujian ini untuk memberikan penghormatan, pujian dan sembah kepada Allah Tritunggal di tempat yang Maha Kudus, di tempat yang Maha Tinggi. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Mari kita pujikan suci, suci, suci.
bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita katakan suci, suci, suci. Hanya Dia Allah Tritunggal. Hanya Dia yang agung namanya. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Mari kita habiskan keberdoaan pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan alam semesta ini dengan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali memujikan keagungan Tuhan dengan menaikkan pujian To God be the glory. Terpujilah Allah. Karena tidak ada satupun dari aspek kehidupan kita yang terlepas dari segala rancangan dan ketetapannya yang sungguh baik dan sudah sempurna. Dan marilah kita menjalani hidup ini dengan tidak pernah meragukan kebaikannya, kemurahannya, terutama yang sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang menebus dosa-dosa setiap orang yang percaya kepada Dia. Mari pada pagi hari kita pujikan dengan sungguh-sungguh dengan menghayati setiap lirik pujian. Terpujilah Allah. Hikmat-Nya yang begitu besar, begitu kasih-Nya untuk dunia yang cemam, untuk kita yang berdosa ini yang selayaknya mendapatkan hukuman, sehingga diberikan putranya yang kudus mengangkat manusia serta menebus. Mari kita naikkan pujian, terpujilah Allah. Mari kita masuk dalam doa. Kita akan naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman yang akan kita dengar sebentar lagi. Juga untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa di surga, yang Maha Kudus di tempat yang maha tinggi.
Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini boleh datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus untuk beribadah di dalam ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan, untuk segala kemurahan, belas kasihan, anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami mengucap syukur untuk semua berkat baik itu jasmani maupun rohani, makanan, minuman, keuangan, berkat-berkat pertambahan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan melalui firman-Mu. Dan begitu banyak berkat-berkat yang lain yang tidak bisa kami ingat, tidak bisa kami hitung. Begitu banyaknya kemurahan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk semua itu. Bila apapun yang kami hadapi, yang kami lalui, bila kami senantiasa mengingat semua kebaikan-Mu itu, dan tidak larut di dalam berbagai macam permasalahan, problem hidup, kesukaran, beserta persoalan yang kami hadapi. Tetapi kami bisa menghadapinya dengan ucapan syukur, sukacita, damai sejahtera dalam ketenangan, berjalan bersama Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, pada pagi hari kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami datang dengan dosa-dosa dan pelanggaran kami, yang semuanya terang benderang di hadapan-Mu, dan tidak ada satupun dosa yang sanggup kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Baik itu dalam pikiran, perkataan, sikap, hati, kata-kata, motivasi, dan begitu banyak lagi yang lainnya. Kami memohon kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib di Golgota membasuh setiap kami, melayakkan kami pada pagi hari ini sehingga kami boleh datang di dalam ibadah sekalipun yang sederhana saat ini dengan penuh hormat, dengan tertib dan sukacita menerima firman-Mu. Sungguh kami bersyukur di tengah-tengah begitu banyak negara-negara yang mengalami penindasan, penyiksaan, di saat ingin mendengarkan firman-Mu kami boleh mendapatkan kebebasan. Bahkan sekalipun melalui siaran online ini ya Tuhan, kami masih boleh mendengarkan maksud dan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman yang kami belajar pada pagi hari ini. Kami memohon kemurahan kiranya Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, mempersiapkan hati kami, membuka hati kami, dan menyambut dengan penuh riang firman Tuhan. Dan bukan itu saja ya Tuhan, di atas semuanya itu kami diberikan kemampuan dan kemauan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Dari hal yang sepele sampai apapun yang Kau maksud dan kehendaki untuk kami kerjakan, biarlah kami mampu melakukannya. Berkatilah hamba-Mu yang telah mempersiapkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Roh Kudus menolong dia di dalam penyampaiannya, khususnya untuk kondisinya yang saat ini kurang sehat. Biarlah Tuhan Roh Kudus menolong pemberitaan dari awal pertengahan hingga akhir. Ya, dia bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik, dengan benar, dan sejelas-jelasnya. Dan firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah lebat manis bagi kami sekalian, untuk kami kerjakan bagi kemuliaan. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala kemalasan, segala kelelahan, pikiran yang membara kemana-mana, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, Tuhan kiranya Engkau nyalakan daripada kami yang kami mendengar firman-Mu. Sebaiknya kami diberikan kesegaran dan sukacita yang dalam menyambut pemberitaan firman-Mu.
Kami juga tidak lupa berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan sebagai ucapan syukur di mana Engkau telah memberikan firman-Mu yang hidup. Bahkan Engkau akan menyertai kami hari lepas hari ke depan. Kami mohon Engkau berkati persembahan ini. Berkatilah tangan-tangan yang akan mengelolanya, sehingga apapun yang disiapkannya adalah pelayanan yang sungguh-sungguh mendatangkan kemuliaan. Kuduskan hati kami, sikap kami dalam memberi, semata-mata karena cinta Tuhan. Kami mau memberi dengan sikap yang benar, dan kami mau Tuhan pakai sebagai alat-Mu di dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam bisnis kami, dalam studi kami, dalam aktivitas kami. Biarlah kami, mata hati kami tertuju untuk memuliakan di segala aspek. Bapa di surga, pada pagi hari kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami terus menitipkan para pemimpin kami, baik Presiden, Wakil Presiden, MPR, seluruh MPR dan DPR, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, bahkan sampai yang terkecil di tempat lingkungan kami tinggal. Kami mohon berkat ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus memberkati para pemimpin kami, menanamkan hati yang mau bekerja untuk rakyat, mensejahterakan rakyat. Kami sadar bahwa hukum di tempat kami masih berantakan. Ketidakadilan masih ada di mana-mana. Bapak, kami mohon kemurahan-Mu. Engkau berkati seluruh jajaran penegak hukum, kepolisian, bahkan juga aparat tentara nasional Indonesia. Tuhan berkati. Kami titipkan semuanya Tuhan untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami, kesentosaan bahkan kejayaan dari Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami berdoa untuk setiap kasus korupsi yang merajalela. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan dengan cara dan jalan sendiri. Semuanya ini bisa ditegakkan. Yang bersalah bisa dihukum dengan setimpal. Harta-harta yang sudah digeruk dari rakyat bisa dikembalikan kepada rakyat bagi kesejahteraan dan kesentosaan Indonesia. Kami tidak lupa terus berdoa untuk para pengangguran yang menikmati berkat yang secara luar biasa. Dari sekian juta manusia di Indonesia, Tuhan kiranya Engkau pertobatkan para pengangguran ini. Injil bisa dimasukkan. Bahkan mereka boleh mengalami cinta kasih Tuhan dan memberikan berkat-berkat mereka yang Tuhan sudah berikan untuk membantu rakyat miskin yang masih kekurangan. Kami terus berdoa untuk berbagai macam bencana yang masih melanda di negara kami, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana-bencana yang lainnya. Kiranya Tuhan Kau memberkati aparat yang dan departemen yang terkait untuk menolong, untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan, kesusahan. Kami terus juga berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan, di mana masih banyak larangan beribadah di gereja maupun pendirian tempat-tempat ibadah. Dan begitu banyak masih ada kaum-kaum intoleran yang memaksakan kehendak Tuhan, kiranya Kau menjamah mereka. Bahkan mempertobatkan mereka. Pakailah kami ya Tuhan untuk memberitakan Injil kepada mereka, apapun risikonya. Bapa di surga,
Kami tidak lupa terus berdoa untuk pelayanan Grace Ministry yang terus mengupayakan misi pengabaran Injil penjangkauan, memperlengkapi kaum awam untuk dipanggil Tuhan di dalam pelayanan. Tuhan kiranya Kau terus berkati, dan biarlah di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Pada pagi hari kami naikkan pokok-pokok doa syafaat untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, penyakit baik jasmani maupun rohani, baik itu yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Kami mohon Kau lawat mereka, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, beban mereka, Tuhan angkat dan sembuhkan. Dan Tuhan berbelas kasihan menolong setiap kesulitan pembiayaan maupun perawatan. Tuhan sendiri yang mengirimkan pertolongan, dan mereka diingatkan bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaatku yang saat ini mengalami kemunduran iman, ingin mundur dari Tuhan, ingin mundur dari pelayanan, ingin mundur dari gereja. Karena begitu banyak problem, persoalan, kesukaran hidup, beban hidup yang mereka hadapi. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan baru kepada mereka. Masih ada Tuhan, masih ada jalan. Bahkan tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kami mohon Engkau melawat mereka. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk saudara Theo yang mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke Korea untuk melanjutkan studi. Bapa di surga, kami serahkan masa depan anak ini ke dalam tangan iman yang Kau jaga. Bahkan Kau jaga dari setiap pergaulan maupun yang jahat. Tuhan sendiri yang menjaga dan berkati studinya. Tuhan sendiri mengarahkan, menuntun dia masa depannya. Dan Tuhan pakai anak ini bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Novi yang sekarang berada di Kamboja. Apapun yang menjadi persoalan, problem kesukaran dalam pekerjaannya, biarlah Tuhan campur tangan dan berkati. Juga untuk Novi yang dengan setia menemani anak-anaknya sampai keberangkatan di Korea nanti. Biar Tuhan terus memberkati, menyertai keluarga ini. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara Edo yang saat ini mencari pekerjaan di Bali. Tuhan, biarlah Kau bermurah hati, berbelas kasihan, menuntun dia untuk mendapatkan pekerjaan baru di mana dia masih bisa beribadah, melayani, bahkan memuliakan Tuhan. Berkatilah untuk anaknya yang masih kecil, pertumbuhannya, imannya, juga itu istrinya. Tuhan berkati keluarga kecil ini. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Rizal yang dengan kemurahan Engkau telah menyediakan tempat tinggal yang baru. Biarlah dia menikmati kemurahan dan mengingat bahwa itu semua adalah karena Engkau. Dan Tuhan berkati untuk Pak Rizal beserta istri masuk dalam pelayanan yang memuliakan Tuhan. Juga untuk Pak Rudi yang saat ini mengalami kesulitan dalam pekerjaan, biarlah Tuhan Kau sendiri campur tangan dan menolong dia. Juga untuk Bapak Keki, bahkan secara keseluruhannya Tuhan kami serahkan hidup kami, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih, keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau sendiri yang menolong. Bapa di surga, inilah seru dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan sekali lagi
pujian Gereja Bagai Bahtera, di mana kita setiap orang percaya menjalani hidup ini seperti di laut yang seram, yang akan mengalami begitu banyak topan badai kehidupan, gelombang yang menghempas kita. Tapi kita percaya kuda kita, Juru Selamat kita, memegang kita. Dan biarlah kita tetap setia mengikuti Dia, berpusat pada Dia, berharap hanya kepada Dia, dan mengandalkan pertolongan. Mari kita pujikan Gereja Bagai Bahtera, kemudian kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan.
kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dibuka dari Yohanes 6 ayat 66 sampai 69. Perjanjian Baru Yohanes 6 ayat 66 sampai 69. Pagi hari ini kita akan menggali firman Tuhan. Dan khotbah pada pagi hari ini saya berikan judul Menyesal ikut Tuhan, menyesal melayani Tuhan, tanda tanya. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 66 sampai 69. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap orang pasti di dalam hidup ini pernah merasakan kekecewaan. Khususnya bagi anak-anak Tuhan. Kekecewaan di dalam perjalanan iman dan pelayanan sudah bukan hal yang asing lagi. Ada orang yang merasa menyesal telah memilih untuk mengikut dan melayani Tuhan karena berbagai tantangan, penderitaan dan tekanan beban hidup yang mereka alami karena mengikut dan melayani Tuhan. Dan memang dalam pelayanan yang sejati, yang semata-mata karena cinta Tuhan, melayani Tuhan dalam bentuk apapun karena semata-mata karena cinta Tuhan, itu akan selalu ada tantangan, hambatan, rintangan, kesulitan. Sebab di dalam pelayanan yang sejati, pasti setan akan menyerang habis-habisan. Terhadap pelayanan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar. Apalagi kalau sampai akan menarik banyak jiwa kepada Kristus, kepada Juru Selamat, pasti akan ada serangan habis-habisan dari setan dan kroni-kroninya. Tidak pernah pelayanan yang sejati itu lancar jaya, bebas hambatan, seperti jalan tol atau penuh dengan bunga-bunga indah dan harum bertaburan. Jangan pernah berharap demikian, saudara. Kalau pelayanan sudah dilakukan dengan motivasi yang sungguh-sungguh, dilakukan dengan sungguh-sungguh, akan selalu saja ada tantangan, godaan, dan cobaan. Namun, apakah benar mengikuti dan melayani Tuhan adalah sesuatu yang perlu disesali? Saudara masuk dalam pelayanan, tapi kemudian seiring dengan waktu, kok begini ya, hidupku semakin susah, banyak persoalan, dan sebagainya. Kemudian lantas menyesal. Menyesal karena mengikuti Tuhan, menyesal karena melayani Tuhan. John Calvin mengatakan, barang siapa tidak menemukan sukacita dalam melayani Kristus, ia belum benar-benar memahami anugerah. Kalau kita melihat memandang Kristus, pengorbanannya di kayu salib yang mati, itu menembus dosa-dosa setiap kita yang percaya kepada Dia, maka kita tidak akan pernah kecewa dalam mengikut dan melayani Tuhan.
justru kita akan menemukan sukacita yang luar biasa. Memandang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar. Sukacita dalam melayani Kristus karena telah ditebus dan diselamatkan dan beroleh anugerah kasih karunia yang bernilai kekal, yang jauh lebih mahal dari apapun yang ada di dunia ini. Kita melihat di dalam firman Tuhan ini banyak muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang karena kecewa, tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang diharapkan, lantas mereka mengundurkan diri karena bosan mengikut Tuhan, karena sudah bosan melayani Tuhan, menganggap semuanya hanya buang-buang waktu, menganggap hanya kumpul-kumpul dengan orang-orang yang munafik dan sebagainya. Dan saya sering menjumpai anak-anak muda yang menceritakan gereja, persekutuan doa, komunitas itu hanya kumpulan orang-orang munafik. Bahkan jujur, saya dulu waktu kuliah juga enggan kalau diajak persekutuan dengan alasan yang sama. Karena faktanya di dalam persekutuan saat itu mereka mencari pacar, mencari pasangan, dan bukan benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi apakah demikian? Kita kecewa, undur dari pelayanan, undur dari Tuhan. Karena apa? Apakah karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan? Atau bagaimana? Dalam doa bahwa kami kita diajarkan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku, bukan mauku, tapi jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Mengapa orang bisa menyesal mengikut dan melayani Tuhan? Yohanes 6 ayat 66 mengatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia, tidak lagi mengikut Dia. Ada beberapa alasan yang menyebabkan orang-orang menyesal mengikut Tuhan, menyesal melayani Tuhan. Yang pertama adalah ekspektasi yang salah, atau mungkin bahkan berlebihan. Mereka berpikir bahwa hidup bersama Kristus akan bebas dari masalah. Dan banyak hamba Tuhan yang mengajarkan dengan cara yang salah, bahwa ikut Tuhan itu pasti beres, pasti enak, pasti sembuh, pasti kaya, bebas dari segala macam problem. Sehingga pada mulanya orang tertarik untuk ikut. Tetapi saat dia mengalami masalah yang begitu sukar, begitu berat, dia membandingkannya. Ajaran ini tidak sesuai. Kemudian dia undur dari gereja, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari Tuhan. Karena ekspektasi yang salah, yang berlebihan. Bisa juga datang dari penderitaan dan penganiayaan. Pelayanan seringkali diwarnai dengan tantangan. 2 Timotius 3 ayat 12. Saat kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan, detik itu juga kita menjadi seteru iblis, setan, dan kronik-kroniknya beserta dengan agen-agennya. Maka serangan pasti akan datang silih berganti dan bertubi-tubi. Tapi kita tidak perlu takut. Karena apapun sehebat, apapun serangan itu, orang percaya, orang pilihan, dilindungi. Tuhan sendiri yang jaga, Tuhan sendiri yang memelihara. Tuhan sendiri yang memampukan untuk
melewati semua kesulitan itu. Bisa juga karena kecewa terhadap manusia, mereka kecewa. Dalam pelayanan seringkali kita bertemu dengan konflik dan kekecewaan. Mari kita renungkan. Melayani Tuhan itu memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Jadi Tuhan yang dipuaskan. Apapun maunya Tuhan, apapun kehendak Tuhan, kita kerjakan. Kita ini laskar Kristus, prajurit yang mengenal kata siap dan tidak bantah. Saat Tuhan memerintahkan, saat Tuhan mengutus, Dia yang mengenal kata siap, kerjakan. John Owen menyatakan, kita bukan dipanggil untuk kenyamanan dunia, tetapi untuk salib Kristus. Dan memang benar Alkitab mengajarkan kita seperti ini. Kita juga dipanggil untuk menderita bagi Dia. Kalau Kristus juru selamat kita mati sengsara di kayu salib untuk menebus dosa kita, apakah kita akan meninggalkan Dia pada saat kesukaran, problem, kesesakan, beban hidup datang? Banyak juga yang mengundurkan diri, tidak lagi mengikuti Dia. Bahkan banyak pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang seperti ini berhenti di tengah jalan. Bahkan baru jalan sebentar sudah menyerah, sudah berhenti. Tidak dapat lagi. Orang Surabaya bilang, apot Tuhan, berat Tuhan. Mengikuti engkau melayani engkau berat Tuhan. Sehingga mengibarkan bendera putih, menyerah. Mungkin karena lelah, kehabisan tenaga, pikiran, dana, banyak tekanan, banyak saingan, sikut sana, sikut sini, dan sebagainya. Ibarat sepeda motor gitu, kehabisan bensin, berhenti di tengah jalan. Awalnya semangat menggebu-gebu, apalagi jika di sana ada orang yang disukai, dikagumi, dicintai. Wah, tambah semangat. Begitu yang disayang, yang dikasih itu keluar atau diambil Tuhan, mulai tak bersemangat. Tidak ada lagi sukacita dan mulai mundur dari Tuhan, mundur dari pelayanan. Bahkan mungkin saat sedang maju-majunya suatu pelayanan, yang jelas setan akan menyerang habis-habisan dari berbagai macam sisi. Karena itu kita memerlukan kekuatan dari Tuhan di setiap waktu, di setiap saat, di setiap tempat, bukan dari diri sendiri. Kalau kita mengandalkan hikmat kekuatan dari kita sendiri, kita pasti gagal, kita pasti kecewa, kita pasti akan melemah. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, perkataanmu Tuhan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kalau kita tahu sesuatu yang paling berharga, mengapa kita tidak mengejar mati-matian? Mengapa kita tidak berusaha mati-matian, tidak usahakan mati-matian dengan berkorban apa saja untuk mendapatkan? Apalagi ini nilainya kekekalan. Mengikut Yesus nilainya kekal, bernilai kekal. Ada jaminan pasti akan beroleh hidup yang kekal saat kita percaya menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Adalah begitu menyedihkan, begitu banyak orang-orang yang kemudian kecewa, undur dari gereja, undur dari Tuhan.
hanya karena jabatan, posisi, pasangan hidup dan sebagainya. Padahal semuanya itu sementara. Dan ini sungguh menyedihkan. Jaminan keselamatan, kepastian keselamatan di dalam Yesus hidup yang kekal diganti dengan yang murah. Jabatan, posisi, kedudukan, pasangan hidup, kekayaan, kemewahan. Yang mungkin hanya beberapa tahun. Berapa lama sih kita bisa hidup di dunia ini? Mungkin sisa umur kita kurang dari 10 tahun. Atau katakanlah kita diberikan kekuatan oleh Tuhan 25 tahun lagi, 30 tahun lagi. Tetap itu adalah sementara. Sementara jaminan kepastian keselamatan di dalam Yesus itu nilainya kekal. Membuang jaminan pasti keselamatan itu dengan kebinasaan kekal, itu adalah sesuatu yang menggelikan. Kasihan sekali. Malang sekali orang yang menolak anugerah Tuhan. Dan kalau kita melihat mereka meninggalkan Tuhan, yang mereka dari dulu tidak pernah, dari semula memang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dari semula mereka memang bukan domba, mereka hanya kambing, hanya Kristen KTP. Kalau sampai kemudian tetap meninggalkan Tuhan. Ada satu alasan yang perlu kita renungkan bersama. Mengapa tidak perlu menyesal di dalam kita mengikut dan melayani Tuhan? Di dalam kita mengikut dan melayani Yesus. Yohanes 6 ayat 68, Simon Petrus menjawabnya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Alasan mengapa tidak ada penyesalan dalam mengikut dan melayani Tuhan? Yang pertama, Kristus adalah sumber hidup yang kekal. Dan hanya di dalam Dia ada kepastian dan pengharapan. Saudara mempunyai juru selamat. Saudara pasti selamat. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetap pasti. Saudara tidak mempunyai juru selamat, saudara pasti binasa. Karena harus menanggung sendiri seluruh dosa-dosa dari lahir sampai mati. Dan ingat, Allah itu Maha Adil. Sekalipun Dia kasih, Dia tidak bisa hanya mengampuni begitu saja. Sebab Dia adalah adil. Kasih dan keadilannya tidak mungkin bertabrakan. Kalau Dia Maha Adil, itu berarti satu dosa harus dihukum dan upah dosa dalam maut. Dan tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantar manusia ke neraka selama-lamanya. Alasan kedua adalah anugerah Allah lebih besar dari segala penderitaan. Apapun penderitaan kita yang kita alami saat ini, sakit penyakit, ekonomi berantakan, masa depan yang runyam, kita tetap bisa mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Paulus berkata bahwa penderitaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Roma 8 ayat 18. Dan alasan yang ketiga, mengapa kita tidak perlu menyesal dan melayani Tuhan. Pelayanan berbuah kekekalan atau bernilai kekekalan. 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, segala yang dilakukan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan tahu, dan itu tidak pernah sia-sia.
sekalipun topan badai menyerang kita, Tuhan sendiri yang kuatkan, mampukan kita untuk melewati semuanya itu. Matthew Henry katakan, kasih karunia Allah membuat orang yang lemah menjadi kuat, dan pelayanan yang berat menjadi ringan. Kalau kita mengikuti Tuhan, melayani Tuhan dengan sukacita, bukan bersungut-sungut, kita akan menemukan betapa luar biasa kita mengikuti Tuhan, terlebih lagi melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya dan tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Firman Tuhan katakan berikutnya seperti itu. Asal percaya saja itu tidak cukup, saudara. Percaya apa? Percaya apa tentang Yesus? Pokoknya percaya, tapi tidak tahu apa yang dipercaya. Itu bukan iman. Iman yang genuine, iman yang asli, itu tahu apa yang ia percaya dan mengapa ia percaya. Bahwa Yesus datang ke dunia, menderita, mati di salib untuk menggantikan hukuman dosa yang seharusnya diterima manusia berdosa pilihannya. Dan tidak ada jalan lain dalam hal keselamatan di luar Dia. Hanya Yesus satu-satunya perantara kepada Allah Bapa di surga. Tidak ada yang lain. Bapa membenarkan orang berdosa dengan melihat iman kepada Yesus yang telah mati di kayu salib. Sekedar tahu, tapi tidak percaya, ya percuma. Semuanya akan sia-sia. Pagi hari ini firman Tuhan melawat saudara. Apapun keberadaan saudara, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Datanglah kepada Dia, mohon ampun dengan pertobatan. Ikutlah Dia dan layanilah Dia sekarang juga, mulai dari sekarang ini. Dan renungkan bagi saudara-saudara yang sudah lama mengikut dan bahkan melayani Tuhan, renungkan satu hal. Apakah saudara menyesal ikut Tuhan? Karena banyaknya problem, kesukaran dan tekanan beban hidup. Karena ikut Tuhan, melayani Tuhan. Itulah maunya iblis. Bahkan dia akan berusaha menggagalkan seseorang untuk datang memenuhi panggilan Tuhan. Saya mengingat flashback ke belakang. Tuhan memanggil saya. Begitu banyak alasan. Alasan yang cukup bagus dan realistis masuk akal. Masih mencari pekerjaan, karirnya masih bagus-bagusnya, masih belum punya pasangan dan sebagainya. Banyak alasan. Sampai pada suatu saat ada dalam satu titik di mana saya tidak bisa lagi beralasan. Selain tunduk, menyerah, Tuhan, pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Saya katakan itu tidak mudah. Dan hari pagi ini, jika Tuhan memanggil saudara untuk masuk dalam melayani, mengikuti Dia, melayani Dia, sediakan dirimu. Inilah aku Tuhan, pakailah aku. Jadi kalau kita menyesal, berhenti mengikuti Tuhan, bahkan berhenti melayani, segala serangan akan ditembakkan oleh Tuhan, oleh iblis, supaya kita tidak mengikuti juru selamat. Keluarga, orang-orang yang disayangi, yang dicintai, sakit penyakit, bangkrut habis-habisan, selalu gagal berulang-ulang, seolah-olah semua pintu tertutup, seolah-olah selalu sial. Orang sudah katakan, ikut Tuhan itu apa? Berat.
Tidak mudah. Sampai akhirnya berhenti, menyerah, undur dari pelayanan, undur mengikut Tuhan. Karena jadi orang Kristen apalagi melayani Tuhan itu sorot, susah. Sebaliknya, seharusnya mawas diri dan curiga manakala ikut Tuhan. Melayani Tuhan serba mulus, serba lancar, serba jaya, bebas hambatan seperti jalan tol, seharusnya curiga. Bahkan seperti jalanan mulus, penuh bunga, bertaburan bunga wangi, bertaburan. Renungkan. Itu berkat dari Tuhan atau tawaran permen yang setan tawarkan supaya kita terus melayani dengan motivasi yang salah. Tanggapan yang benar adalah mari kita tetap setia mengikut dan melayani Tuhan. Tetap setia mengikut dan melayani Tuhan. Dan memang ini tidak mudah. Tapi Tuhan akan memampukan. Galatia 6:9 firman Tuhan katakan, janganlah kita cemburu berbuat baik. Kenapa bila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tanggapan yang benar terhadap tantangan, godaan, dan serangan saat kita mengikuti Tuhan, melayani Tuhan adalah yang pertama tetap setia. Setia seperti Petrus yang memilih untuk tetap bersama Yesus meskipun banyak yang meninggalkannya. Yang kedua, mengandalkan anugerah Tuhan. Pelayanan bukan dilakukan dengan kekuatan sendiri, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus. Sumber kekuatan kita, pertolongan kita itu adalah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Betapapun beratnya problem kita, masalah kita, itu tidak jauh lebih berat dari penciptaan langit dan bumi. Kalau penciptaan alam semesta, langit dan bumi ini diciptakan ini jadilah, maka semuanya jadi. Apa susahnya untuk mengatasi segala macam problem kesukaran yang kita alami? Yang ketiga, memandang pada upah yang kekal. Firman Tuhan menasihati kita untuk berlomba sampai garis akhir dengan mata yang tertuju pada mahkota yang kekal. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Dan Loren Bedner mengatakan, kehidupan seorang Kristen sejati adalah perjalanan yang penuh salib, tetapi juga penuh pengharapan. Sangat bagus sekali. Perlu kita camkan dan kita renungkan sekali lagi bahwa kehidupan seorang Kristen yang sejati adalah perjalanan yang penuh salib, tetapi juga penuh pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Apapun yang menjadi masalah kita, di dalam Yesus ada pengharapan. Memang banyak problem dan kesukaran, tetapi pengharapannya bernilai kekal, lebih bernilai dari apapun di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut dan melayani Tuhan bukanlah sesuatu yang perlu kita sesali, melainkan sesuatu yang harus disyukuri. Karena yang kita ikuti, yang kita layani adalah Raja di atas segala raja, Allah yang agung dan mulia, Pencipta langit dan bumi, yang empunya alam semesta ini. Dan biarlah pada pagi hari kita seperti Petrus, kita harus berkata, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mengikut Yesus adalah jalan yang sudah benar. Dan tetaplah di jalan itu. Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka yang dengan setia mengikut dan melayani Dia. Apakah kita masih setia mengikut dan melayani Tuhan? Meskipun ada tantangan, halangan, rintangan, dan cobaan serta beban hidup yang begitu berat. Mari teguhkan hati dan pandang kepada Yesus yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami sadar dalam mengikut Engkau, di dalam melayani, seringkali kami melakukannya dengan motivasi yang salah, bahwa semuanya akan lancar, penuh berkat, bahkan dengan motivasi yang kacau balau. Bapa, ampunilah kami. Pada pagi hari ini kami mau mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, melakukannya semata-mata karena cinta Tuhan. Tolong kiranya Roh Kudus memerintah dalam hati dan pikiran kami, sehingga hanya kehendak-Mu yang kami lakukan, bukan keinginan kami. Bapa, ampuni kami jika seringkali kami melakukannya dengan setengah hati, asal-asalan, bahkan dengan bersungut-sungut. Bilang pada pagi hari ini Engkau ganti dengan sukacita dalam mengikut Engkau, dalam melayani Engkau. Dan Engkau pakai kami yang mau memulai pelayanan, mau dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan. Perlengkapilah kami ya Tuhan. Dan bila kami setia mengikut Tuhan sampai akhir. Kami serahkan masa depan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, anak-anak, istri, suami, keluarga besar kami, Tuhan, kami mohon berkat kemurahan. Ajar kami untuk mengikut Tuhan di segala kondisi, apapun yang kami hadapi saat ini. Tuhan, kiranya Engkau berjalan memimpin kami, menolong kami, memberikan kami kesegaran dan sukacita mengikut melayani Tuhan, setia sampai akhir. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Saatnya kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita melihat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan menyanyi, dengan mendengarkan pujian Ya Yesus, ku berjanji.
Kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita menjalani hidup hari lepas hari, mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan tidak menyesal. Karena mengikut Dia, kita akan beroleh anugerah hidup yang kekal. Kita siap menjalani hidup ini hari lepas hari, apapun problem, masalah, kesukaran, beban hidup yang kita hadapi. Mari kita berjalan dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan tidak menyesal sama sekali mengikut melayani Tuhan, tetapi kita menyambut mengikut melayani Tuhan dengan sukacita. Kita melakukannya semata-mata karena cinta Tuhan, dengan motivasi dan cara yang benar. Mari kita akhiri dengan menaikkan pujian doksologi sebelum kita mengakhiri undur dari ibadah online ini. Kita naikkan pujian doksologi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada dua pengumuman. Yang pertama, Sekolah Teologi Online Surabaya atau STOS sudah membuka pendaftaran untuk kelas Doktrin Allah dan Eskatologi. Pendaftarannya sudah dibuka mulai hari ini. Silakan saudara yang mau mengikuti atau menyarankan orang yang dikasihi, keluarga besarnya, untuk makin diperkuat, diperlengkapi dengan pengenalan terhadap firman Tuhan, untuk mengikuti kelas Doktrin Allah dan Eskatologi. Silakan mendaftarkan diri di nomor WA yang sudah tercantum di layar. Yang kedua, untuk saudara-saudara yang menyediakan diri untuk bersinergi dalam pelayanan ataupun support pelayanan dalam misi penjangkauan, pekabaran Injil, seminar, KKR, kepedesaan dan pedalaman, mari kita bersama-sama melakukan pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Kita saling bersinergi, berkolaborasi, saling menguatkan, dukungan doa, dana, tenaga saudara diperlukan bersama-sama untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu saja, pengumumannya cuma 2. Dan ibadah online kita pada pagi hari ini selesai. Silakan saudara bersatu mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat berjalan iring dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Melayani Tuhan setia sampai akhir. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.